bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Selanjutnya pemirsa, kebakaran ruang humas di gedung Kementerian ATR BPN ini terjadi pada Sabtu 8 Februari 2025 waktu tengah malam sekitar pukul 23.09 waktu Indonesia Barat. Nah, ini usut punya usut, diduga memang kebakaran ini terjadi lantaran adanya konsleting listrik. Si jago merah melalap sejumlah berkas yang ada di ruang humas dan memang masih belum diketahui berkas apa saja yang hangus terbakar pada insiden ini. Namun kerugian ditaksir mencapai sebesar 448 juta rupiah. Memang ini diberitakan sebelumnya kebakaran di ruang humas Kementerian ATR BPN ini berhasil dipadamkan pada pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Titik api diketahui berasal dari ruang humas lantai dasar dan percikan api ini diduga bermula dari korsleting listrik AC pada ruang tersebut. Ini juga masih ada beberapa dari beberapa sumber ada yang bilang karena AC, ada juga yang bilang dari komputer nih pemirsa. Nah, ini petugas keamanan setempat sempat berusaha untuk memadamkan api menggunakan alat pemadam kebakaran ringan atau memang APAR ya. Namun akhirnya petugas lantas memanggil pemadam kebakaran untuk meminta bantuan dan api berhasil dipadamkan sekitar 40 menit nih setelah kejadian. Nah, ini langsung direspon ya oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid yang membuka suara terkait dugaan asal muasal yang menyebabkan kebakaran di kementeriannya. Nah, ini kalau dari versinya Pak Nusron Wahid nih ya, dugaannya mengarah pada kelalaian anak buahnya ketika selesai bekerja dengan perangkat komputer. Katanya sih nggak dimatiin dan ada konsleting listrik gitu ya. Kemudian ini kebakaran yang terjadi di lantai 1, salah satu gedung berlangsung cukup lama, yakni tadi ya sudah disampaikan, dan kebakaran memang ini juga dari beberapa sumber ada yang 40 menit, ada yang ini 1 jam gitu ya pemirsa. Nah ini tapi sejauh ini memang dari informasi yang disampaikan oleh Pak Menteri ya, Pak Nusron nih ya, penyebabnya masih diselidiki dan memang ini tidak ada korban jiwa, namun untuk beberapa berkas yang mungkin ini hangus masih belum bisa dipastikan. Sebanyak 21 unit mobil pemadam kebakaran dan 60 personil diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Nah, meski kebakarannya tergolong besar, namun ini memastikan juga tidak ada korban jiwa seperti itu. Nah, tapi ya pemirsa, ini ketika ada berita gitu kan ya kebakaran ini terjadi, ada banyak juga nih ya respon netizen yang mengomentari terkait dengan bencana kebakaran di Kementerian ATR BPN ini. Salah satunya ini menyinggung soal pagar laut. Ya, kita tahu memang dalam beberapa pekan ke belakang ini polemik dari pagar laut ini kan terus saja bergulir. Bahkan sampai saat ini masih belum ada titik kejelasan yang pasti yang juga dapat diketahui oleh masyarakat. Dan memang kita juga tahu ya bahwa dari Kementerian ATR BPN ini memang selalu didesak untuk segera memberikan klarifikasi, memberikan kejelasan atas kasus ini. Nah, akhirnya nih pemirsa, beberapa netizen Indonesia kan juga ibaratnya mungkin bukan suuzon ya, mungkin meluapkan, menyampaikan apa yang dirasanya. Kok gitu ya, seringkali gitu ya ketika ada sebuah kejadian gitu ya yang terjadi, akhirnya malah kantornya yang dibakar gitu. Apakah ini sebuah kesengajaan atau tidak? Ada juga banyak yang mengusut, ayo dong lihat dari bukti CCTV-nya, apakah memang benar ini konsleting listrik atau ternyata ini adalah kesengajaan yang dilakukan. Wah, kalau soal itu sebenarnya kita juga belum bisa tahu ya pemirsa. Namun ya segeralah ini dapat diinvestigasi sehingga ada keberlanjutan atas informasi
tersebut. Jangan sampai juga di masyarakat akhirnya kan simpang siur, ada berita-berita lain, dan silahkan gitu kan untuk dari aparat kepolisian dan juga tadi dari beberapa pihak yang berwenang segera dapat mengidentifikasi, menginvestigasi apa penyebab secara jelasnya. Jadi jangan sampai ternyata nanti mungkin pernyataan yang disampaikan oleh netizen itu dianggap sebuah kebenaran. Ya kalau misal itu benar, ya itu bahaya juga. Dan kalau nggak benar silahkan bisa diluruskan. Nah, selanjutnya pemirsa, ini masih juga tentang kebakaran. Namun lokasinya berbeda, bukan di gedung kementerian, melainkan ini ada di dermaga yang letaknya ada di Ancol. Dilansir dari beberapa sumber pemirsa, kebakaran kapal di dermaga 20 Marina Ancol, Jakarta Utara ini yang terjadi pada hari Sabtu menewaskan 1 orang. Selain 1 korban meninggal dunia, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat DKI Jakarta melaporkan terdapat 5 orang yang mengalami luka-luka akibat kebakaran di 2 unit kapal di tempat kejadian. Ini informasi kebakaran diterima oleh Pemadam Kebakaran Jakarta Utara sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya menindaklanjuti laporan tersebut, 9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan menuju lokasi. Dari laporan Gulkarmat DKI nih ya pemirsa, penyebab kebakaran itu katanya adalah percikan api yang muncul akibat kesalahan teknis saat kegiatan pengisian bahan bakar minyak atau BBM. Dan petugas kemudian ya ini langsung mengevakuasi beberapa korban, kemudian juga melakukan pemadaman mulai pukul 22.15 waktu Indonesia Barat dan berhasil melokalisasi sekitar pukul 22.25 waktu Indonesia Barat. Setelah itu akhirnya juga dari pihak pemadam kebakaran melakukan proses pendinginan. Nah ini pemirsa, usut punya usut ya, ternyata memang kalau dilihat ya dari kesaksian beberapa saksi ya, ini juga ada 1 saksi yang ada di tempat tersebut berinisial MA yang berusia 21 tahun ya, yang melihat kejadian beberapa saat sebelum kapal tersebut mulai terbakar. Menurut keterangan dari saksi, pada saat pengisian BBM dari mobil tangki ke kapal, tiba-tiba terjadi ledakan. Dan saksi melihat 5 ABK berada di atas kapal sedang merokok saat pengisian BBM. Ya, untuk saat ini memang kan tadi dari pernyataan pemadam kebakaran, salah satu penyebabnya adalah adanya kesalahan saat pengisian BBM. Namun ini kalau dari keterangan saksi yang melihat katanya ada 5 ABK-nya yang merokok gitu kan ya saat pengisian BBM. Memang akibat peristiwa ini 1 orang meninggal dunia ya yang berinisial T yang langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk identifikasi lebih lanjut. Nah, ini akhirnya menjadi sebuah pelajaran tentunya. Ini meskipun gitu ya, ini masih belum ada kejelasan secara pastinya, namun dari penuturan saksi yang ini juga sudah disampaikan dari pihak kepolisian ya, karena melihat beberapa korban saat itu ya merokok ya di saat pengisian BBM, ini menjadi imbauan kita ya pemirsa. Tentunya hati-hati ketika pemirsa sedang melakukan pengisian bahan bakar untuk transportasi Anda. Apalagi kita juga tahu ya, kalau misal di SPBU kan kita bisa tahu ya bahwa tidak boleh ketika mengisi bensin itu kita memainkan handphone, kemudian juga jangan merokok di sekitar situ. Karena kan kita tahu ya namanya bahan bakar, ini pasti akan mudah sekali terbakar gitu. Dan harus hati-hati. Kalau semisal mau merokok lah ya, bagi para perokok gitu kan ya, silahkan bisa lihat-lihat tempat lah gitu. Dan apalagi yang paling penting, ini kan yang suka kita ibaratnya kesel gitu ya, ketika seorang perokok mungkin malah membuang puntung rokoknya sembarangan. Ya kita tidak tahu apakah rokok itu masih hidup atau sudah mati. Dan kalau semisal ternyata masih ada berapi di dalamnya, kemudian akhirnya membakar kepada salah satu benda yang mudah terbakar dan akhirnya terpapar kemana-mana, dan ini kan akan menyebabkan kebakaran. Nah ya,
Jadi ini menjadi juga imbauan bagi kita semua. Kita masih akan terus menantikan informasi lebih lanjutnya, dan bagi korban yang meninggal dunia ini kita juga doakan semoga memang diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan bagi korban yang masih dalam proses pengobatan ini juga segera diberikan kesehatan. Pemirsa, masih ada berita lain lagi yang akan kita ulas. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.